Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Apriliana Nurulita Nurfauzi, NPM 1813054036 dari kelas 4B. Saya akan menjelaskan review materi pertemuan 1-7 mata kuliah Komunikasi dalam Pembelajaran Anak Usia Dini. Video ini sebagai tugas UTS mata kuliah Komunikasi dalam Pembelajaran Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Gian Fitria Anggraini MPD dan Ibu Vivi Irjalinda MSI. Materi yang akan saya jelaskan mengenai pengertian komunikasi, unsur-unsur komunikasi, proses komunikasi, fungsi dan peran komunikasi dalam pendidikan anak usia dini, komunikasi verbal dan nonverbal, bentuk-bentuk komunikasi, pola komunikasi, dan teori-teori komunikasi. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari bahasa Inggris yaitu common yang berarti sama. Berkomunikasi berarti sedang berusaha untuk mencapai kesamaan makna. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain untuk memberitahu atau mengubah sikap, baik langsung secara lisan maupun tidak langsung melalui media. Materi yang selanjutnya yaitu tentang unsur-unsur dalam komunikasi. Ada 9 unsur-unsur tersebut. Yang pertama ada sender. Sender yaitu orang yang menyampaikan informasi atau pesan. Yang kedua ada encoding. Encoding yaitu proses transfer informasi dari seseorang kepada orang lain. Yang ketiga ada message. Message yaitu pesan yang diwujudkan dalam simbol yang bermakna. Yang keempat ada media. Media yaitu alat atau saluran yang digunakan komunikan untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada komunikator. Yang keempat ada decoding. Decoding yaitu proses di mana komunikan menerjemahkan lambang dalam pesan yang disampaikan oleh komunikator. Yang keenam ada receiver. Receiver yaitu orang yang menerima informasi atau pesan. Selanjutnya, yang ketujuh ada respon. Respon yaitu tanggapan atau reaksi komunikan setelah menerima informasi atau pesan dari komunikator. Yang kedelapan ada feedback. Feedback yaitu umpan balik. Umpan balik berupa wujud dari reaksi komunikan terhadap pesan yang disampaikan. Yang kesembilan ada noise. Noise yaitu gangguan tidak terencana yang sering terjadi dalam proses komunikasi. Berdasarkan unsur-unsur tersebut, dapat kita lihat gambaran proses terjadinya komunikasi. Noise berupa gangguan dapat terjadi pada proses encoding, decoding, maupun feedback yang diterima sender dari receiver. Materi yang selanjutnya yaitu tentang proses komunikasi. Proses komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu proses komunikasi primer dan sekunder. Proses komunikasi primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi berupa bahasa, isyarat, gambar, warna, dan lain sebagainya yang secara langsung dapat menerjemahkan pikiran atau perasaan komunikator. Yang kedua, ada proses komunikasi sekunder, adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama. Alat atau sarana tersebut yaitu surat, email, telepon, koran, majalah, internet, dan lain-lain. Selanjutnya, fungsi dan peran komunikasi dalam pendidikan anak usia dini. Yang pertama, memberikan informasi. Guru, orang tua, maupun orang dewasa dapat memberikan informasi kepada anak usia dini melalui komunikasi. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua, menyampaikan pikiran atau pendapat. Anak dapat menyampaikan ide, pikiran, maupun pendapatnya kepada guru, orang tua, dan orang dewasa dengan proses komunikasi. Yang ketiga, melakukan interaksi dengan orang lain. Selanjutnya, menambah wawasan dan pengetahuan, mengenali diri sendiri, mendapatkan hiburan, menjaga tali silaturahmi, merubah sikap serta perilaku kebiasaan, melakukan kegiatan ritual atau religius,
mengekspresikan emosi, menghindari kesalahpahaman, pertukaran informasi, mengembangkan kognitif, menjaga diri agar tidak terisolasi di masyarakat. Selanjutnya, materi tentang komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Komunikasi verbal dalam bentuk lisan dapat disampaikan dengan menggunakan media. Contohnya, menyampaikan informasi melalui telepon. Komunikasi verbal dalam bentuk tulisan dilakukan secara tidak langsung. Contohnya, komunikasi menggunakan media seperti surat, koran, majalah, dan lain-lain. Komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yaitu komunikasi yang penyampaiannya tidak menggunakan kata-kata ataupun suara, tetapi melalui gerakan anggota tubuh yang dikenal dengan istilah bahasa isyarat. Komunikasi nonverbal berupa body language, ekspresi wajah, gestur, dan intonasi suara. Selanjutnya, bentuk-bentuk komunikasi. Ada 5 bentuk-bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi intrapersonal. Yang kedua, komunikasi interpersonal. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Yang keempat, komunikasi organisasi. Dan yang terakhir, komunikasi massa. Bentuk komunikasi yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi intrapribadi yang artinya komunikasi dilakukan kepada diri sendiri. Proses komunikasi ini terjadi dimulai dari kegiatan menerima pesan atau informasi, mengolah dan menyimpannya, juga menghasilkan kembali. Contoh kegiatan yang dilakukan pada komunikasi intrapersonal adalah berdoa, bersyukur, tafakur, berimajinasi, dan lain sebagainya. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antar individu. Komunikasi ini dapat diartikan sebagai proses pertukaran makna dari orang yang saling berkomunikasi antara satu individu dengan individu lainnya. Selanjutnya ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok dapat diartikan sebagai tatap muka dari 3 atau lebih individu guna memperoleh maksud dan tujuan yang dikehendaki, seperti berbagi informasi, pemeliharaan diri, atau pemecahan masalah. Komunikasi kelompok merupakan komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang atau sekelompok orang. Contoh komunikasi ini yaitu kuliah, rapat, briefing, seminar, dan lain-lain. Selanjutnya, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah komunikasi antar manusia yang terjadi dalam hubungan organisasi. Komunikasi ini berlangsung secara formal maupun non-formal dalam sebuah sistem yang disebut organisasi. Komunikasi organisasi sering dijadikan sebagai objek studi sendiri karena luasnya ruang lingkup komunikasi tersebut. Contoh komunikasi ini yaitu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Yang terakhir, komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, berjumlah banyak, bertempat tinggal yang jauh, heterogen, dan menimbulkan efek tertentu. Komunikasi massa dapat melalui media cetak atau elektronik, sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat oleh orang yang berjumlah banyak. Pola komunikasi. Ada 3 pola komunikasi. Yang pertama, komunikasi satu arah. Yang kedua, komunikasi dua arah. Dan yang ketiga, komunikasi multi arah. Pola komunikasi satu arah merupakan pola komunikasi yang menitik beratkan pada penyampaian informasi atau pesan dari komunikator kepada komunikan tanpa adanya umpan balik atau feedback. Dari gambar, huruf G mewakili sebagai komunikator dan huruf S sebagai komunikan. Contoh dari komunikasi satu arah adalah ceramah.
Dalam pembelajaran anak usia dini, komunikasi satu arah digunakan saat guru memberikan penjelasan tentang tema dan kegiatan pada hari tersebut. Komunikasi dua arah merupakan komunikasi tatap muka yang menunjukkan bahwa pihak komunikan dapat melakukan umpan balik kepada komunikator dalam proses penyampaian pesan atau informasi, sehingga terjadi interaksi antara komunikator dan komunikan. Dari gambar, huruf G sebagai komunikator dan huruf S sebagai komunikan. Tanda panah ini menunjukkan bahwa komunikan dapat memberikan umpan balik kepada komunikator, begitu juga sebaliknya. Contoh, dalam pembelajaran anak usia dini yaitu guru memberikan pendampingan kepada anak yang mengalami permasalahan. Yang terakhir yaitu komunikasi multiarah, atau lebih dikenal dengan komunikasi banyak arah, yaitu komunikasi yang melibatkan interaksi dinamis antara komunikator dan komunikan, serta antara komunikan yang satu dengan komunikan yang lainnya. Dapat kita lihat pada gambar, tanda panah menunjukkan bahwa tidak hanya terjadi proses komunikasi antara komunikator dengan komunikan, tetapi ada tanda panah yang mengarah pada komunikan satu dengan komunikan yang lainnya. Contoh komunikasi multiarah dalam pembelajaran anak usia dini yaitu dalam kelompok bermain. Dalam kegiatan berkelompok, maka anak akan berinteraksi dengan anak yang berada dalam kelompoknya, guru, dan bahkan kelompok lain sehingga memunculkan komunikasi multiarah. Dari gambar kegiatan makan bersama, dapat kita lihat bahwa ada anak yang berkomunikasi dengan gurunya, kemudian ada anak yang sedang berkomunikasi dengan teman yang ada di sampingnya. Teori-teori komunikasi. Teori komunikasi dibagi menjadi dua, yaitu teori-teori umum dan teori-teori kontekstual. Teori-teori umum dibagi menjadi 4, sedangkan teori-teori kontekstual dibagi menjadi 5. Teori-teori umum dibagi menjadi 4, yaitu teori fungsional dan struktural, teori behavioral dan kognitif, teori konvensional dan interaksional, serta teori kritis dan interpretif. Teori fungsional dan struktural. Pendekatan strukturalisme yang berasal dari linguistik menekankan pengkajiannya pada hal-hal yang menyangkut pengorganisasian bahasa dan teori komunikasi serta sistem sosial. Pendekatan fungsionalisme yang berasal dari biologi menekankan pada cara-cara mengorganisasikan dan mempertahankan sistem. Apabila ditelaah, kedua pendekatan ini memiliki kesamaan, yakni tentang sistem sebagai struktur yang berfungsi. Teori behaviorisme dan kognitivisme. Yang pertama, teori behaviorisme. Tokoh aliran dari teori ini yaitu John B. Watson, yang di Amerika dikenal sebagai Bapak Behaviorisme. Teori ini menumpukan perhatiannya pada aspek yang dirasakan secara langsung pada perilaku berbahasa serta hubungan antara stimulus dan respon pada dunia sekelilingnya. Menurut teori ini, semua perilaku termasuk respon ditimbulkan oleh adanya rangsangan stimulus. Yang kedua, teori kognitivisme. Menurut Piaget, struktur kompleks dari bahasa bukanlah sesuatu yang diberikan oleh alam dan bukan pula sesuatu yang dipelajari lewat lingkungan. Struktur tersebut lahir dan berkembang sebagai akibat interaksi yang terus-menerus antara tingkat fungsi kognitif anak dan lingkungan, lingualnya. Proses belajar bahasa terjadi menurut pola tahapan perkembangan sesuai umur. Tahapan tersebut meliputi asimilasi, akomodasi, diskuilibrasi, dan ekuilibrasi. Teori konvensional dan interaksional. Teori ini berpandangan bahwa kehidupan sosial merupakan suatu proses interaksi yang membangun, memelihara, serta mengubah kebiasaan-kebiasaan tertentu, termasuk dalam hal ini bahasa dan simbol-simbol. Menurut teori ini, komunikasi dianggap sebagai alat perangkat masyarakat. Menurut teori ini juga,
Makna dalam bahasa pada dasarnya merupakan kebiasaan-kebiasaan yang diperoleh melalui interaksi. Teori kritis dan interpretif. Gagasan teori ini berasal dari berbagai tradisi dan pendekatan kelompok. Terdapat dua karakteristik umum. Yang pertama, penekanan terhadap peran subjektivitas yang didasarkan pada pengalaman individual. Yang kedua, makna merupakan konsep kunci dari komunikasi. Pengalaman dipandang sebagai dasar pemahaman makna. Dengan memahami makna dari suatu pengalaman, seseorang akan menjadi sadar akan kehidupan dirinya. Dalam hal ini, bahasa menjadi konsep sentral karena bahasa dipandang sebagai kekuatan yang mengemudikan pengalaman manusia. Terdapat perbedaan yang mendasar antara teori kritis dengan teori interpretif dalam hal pendekatannya. Pendekatan teori kritis lazimnya cenderung menggunakan keputusan-keputusan yang absolut, perspektif, dan juga politis sifatnya. Sedangkan pendekatan teori interpretif cenderung menghindarkan sifat-sifat perspektif dan keputusan-keputusan absolut tentang fenomena yang sedang diamati. Teori-teori kontekstual dibagi menjadi 5, yaitu teori komunikasi intrapersonal, teori komunikasi interpersonal, teori komunikasi kelompok, teori komunikasi organisasi, dan yang terakhir, teori komunikasi massa. Yang pertama yaitu intrapersonal communication. Teori-teori komunikasi intrapribadi umumnya membahas mengenai proses pemahaman, ingatan, dan interpretasi terhadap simbol-simbol yang ditangkap melalui panca indera. Yang kedua, interpersonal communication. Teori-teori komunikasi antar pribadi umumnya memfokuskan pengamatannya pada bentuk-bentuk dan sifat hubungan, percakapan, interaksi, dan karakteristik komunikator. Yang ketiga, group communication. Teori-teori komunikasi kelompok antara lain membahas dinamika kelompok, efisiensi, dan efektivitas penyampaian informasi dalam kelompok, pola, dan bentuk iterasi, serta pembuatan keputusan. Organization communication. Teori-teori komunikasi organisasi antara lain menyangkut struktur dan fungsi organisasi, hubungan antar manusia, komunikasi, dan proses pengorganisasian serta kebudayaan organisasi. Yang terakhir, mass communication. Teori-teori ini memfokuskan perhatiannya pada hal-hal yang menyangkut struktur media, hubungan media dan masyarakat, hubungan antara media dan khalayak, aspek-aspek budaya dari komunikasi massa, serta dampak atau hasil komunikasi massa terhadap individu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan penulisan dalam video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.